3 pendeta yang mendatangi Pastor Andi Simon yang menyampaikan tanda petik pesan Roh Kudus, stop pelayanan, jika tidak Tuhan segera akan menghentikan. Baru-baru ini juga dari Mitra Doa ya, Pendeta Berton Nababan mengekspos bagaimana sampai ada orang-orang yang datang ke Healing Center berencana untuk men-stop pelayanan yang Tuhan percayakan. Apa respon pastor sebetulnya? Hanya satu. Mereka terlalu memaksakan kehendak. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan satu topik penting dan menarik. Oleh karenanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menyimak dan menontonnya sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul Nubuat 3 Pendeta dan Doa Pendeta Senior Gagal Total. Pelayanan Pastor Andi Simon telah resmi dibuka kembali. Sebelum saya menyampaikan beberapa konklusi atau kesimpulan, saya kembali ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara tentang apa yang disampaikan dari perwakilan 3 pendeta yang bernubuat, di mana pernah mendatangi langsung tempat pelayanan Pastor Andi Simon Geraha EHS di Balikpapan. Oleh karenanya saya rindu kembali memberikan atau menyampaikan informasi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya dengan maksud dan tujuan mengingatkan kita kembali. Mari kita perhatikan dan simak informasi berikut ini. Shalom, salam kenal. Sekilas kronologis pelayanan kami. 1. Saya dengan tim selama 6 bulan lebih, dalam kurung 3 orang hamba Tuhan dari titik-titik, mendapatkan panggilan khusus untuk mengunjungi secara pribadi para ketua sinode se-Indonesia. Adapun pelayanan yang kami terima adalah pelayanan karunia roh nubuat dan pernyataan Roh Kudus. Melalui kehadiran kami, Roh Kudus menegur dan mengingatkan setiap para oknum pemimpin, pendeta, ketua sinode se-Indonesia agar bertobat. Karena Indonesia ke depan akan segera mengalami malapetaka dahsyat. Dan dalam perjalanan kami dari Indonesia bagian timur, tepatnya sewaktu kami ada di kota Sorong, di dalam doa dan puasa, tiba-tiba Roh Kudus mengarahkan kami untuk menemui Pastor Andi Simon di Balikpapan tanggal 20 bulan 2 2021. Padahal kami tidak punya agenda kunjungan kepada beliau ataupun tidak mengenal sama sekali beliau. 2. Singkat cerita, kami telah berada di tempat pelayanan beliau di Geraha IHS, dan saat itu kami hanya menunggu di halaman Geraha dan bertemu dengan beberapa orang termasuk ajudan beliau. Setelah kami mengutarakan maksud dan tujuan kami untuk bertemu Pastor Andi Simon, para ajudan beliau mengkonfirmasi dengan Pastor Andi Simon, tetapi Pastor Andi Simon menolak bertemu dengan kami sampai kami memohon 2 kali. Namun tetap beliau menolak untuk bertemu dengan kami. Akhirnya ajudan Pastor Andi memfasilitasi untuk menyampaikan pesan melalui rekaman HP
Dan ketika kami berdoa, saat itu juga Roh Kudus menyampaikan pesan-pesan dan koreksi kepada beliau secara pribadi, dalam kurung privat. Namun beliau pasti sudah mendengar karena disaksikan kurang lebih 7 orang, tutup kurung. 3. Dari pesan-pesan Roh Kudus yang kami dengarkan antara lain: A. Menghentikan pelayanan itu, atau Tuhan yang segera akan menghentikannya. Poin ini muncul karena ada yang melatar belakanginya, tetapi ini tidak boleh saya jelaskan karena itu pesan bersifat privat kepada beliau saja, karena kami hanya hamba, tidak berhak untuk menghakimi. B. Setelah pesan itu tersampaikan, kami langsung melanjutkan pelayanan ke Ternate dan seterusnya. Jadi, dari penjelasan dan pengamatan kami melalui YouTube, Amang secara khusus menjadi rekan hamba Tuhan yang sangat membela beliau. Dapat dilihat dari beberapa serangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada Pastor Andi Simon. Jadi sebagai rekan hamba Tuhan, kami menyarankan kepada Amang untuk tidak terlibat aktif untuk mengadakan pembelaan ataupun sejenisnya kepada Pastor Andi Simon. Biarkan Allah yang bekerja seluas-luasnya untuk menguji setiap pelayanan para hamba-hambanya, sebab jika pelayanan itu dari Tuhan, maka Tuhan Yesus akan bertanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan itu. Dan jika tidak, maka biarlah Tuhan Yesus yang berperkara. Jika memang ada rekan kita hamba Tuhan yang menyimpang, maka baiklah kita menegur dan menasihatinya dengan kasih dan kesabaran. Demikianlah sekilas informasi yang ingin kita sampaikan hambanya. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan di dalam informasi sebelumnya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, setelah nubuat yang dilakukan oleh 3 pendeta ini terkait dengan meminta supaya dihentikan pelayanan Pastor Andi Simon, dalam hal ini pelayanan doa kesembuhan di dalam nama Yesus, kalau tidak dihentikan maka Tuhan yang segera akan menghentikan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa itu terjadi, ada lagi seorang pendeta senior yang kala itu masih hidup, tetapi sekarang memang sudah menjadi almarhum. Beliau juga memberikan pengakuan di kanal YouTube-nya kala itu, di mana beliau berdoa sampai 1 bulan, meminta kepada Bapa di sorga supaya pelayanan Pastor Andi Simon, dalam hal ini pelayanan doa kesembuhan di dalam nama Yesus, dihentikan oleh Tuhan melalui Kapolda Kaltim dan juga Wali Kota Balikpapan. Dengan bergulirnya waktu, berjalannya waktu, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, memang pada tanggal 25 Maret 2022, pelayanan Pastor Andi Simon di Geraha EHS Tribun Healing Center ditutup setelah melakukan pertemuan dengan musyawarah pimpinan daerah atau muspida setempat dan Bala Pertahanan Adat Asli Kalimantan Baladika Balikpapan, Kamis 24 Maret 2022. Jadi kurang lebih dari tanggal 25 Maret 2022. Dan akhirnya puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan,
dengan caranya yang ajaib, kuasanya yang sempurna dan indah pada waktunya. Ternyata apa yang dinubuatkan oleh ketiga pendeta ini, sekaligus apa yang didoakan oleh pendeta senior yang kala itu masih hidup, ternyata gagal total, meleset. Kenapa? Karena memang kita tahu bersama, walaupun ada dalam waktu tertentu kurang lebih 10 bulan ditutup, oleh karena menunggu adanya rekomendasi dari RT setempat, setelah itu nanti baru ke RW, baru ke lurah, baru FKUB dan seterusnya, yang belum diperoleh atau didapatkan selama sekitar 10 bulan. Ternyata resmi 15 Januari 2023 pelayanan hambanya Pastor Andi Simon telah dibuka seperti sedia kala, bahkan sudah mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dengan pemenuhan syarat untuk bisa dibuka kembali, dijalankan kembali pelayanan hambanya Pastor Andi Simon dan tim yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran dari ketiga pendeta ketika mereka tahu bahwa tanggal 25 Maret 2022 pelayanan Pastor Andi Simon dihentikan atau ditutup sementara oleh karena ada hal yang perlu diperlengkapi, perlu diurus. Barangkali ketiga pendeta yang bernubuat itu, yang mana pernah datang langsung ke Geraha IHS, sekalipun tidak bisa bertemu dengan Pastor Andi Simon, hanya bertemu dengan staf atau wakil dari Pastor Andi Simon, barangkali mereka bersuka cita, barangkali mereka bisa berkata, puji Tuhan, haleluya, apa yang telah kita nubuatkan telah tergenapi, telah terjadi. Kalau memang penutupan itu dari Tuhan seperti yang mereka nubuatkan, supaya pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon segera dihentikan, kalau tidak Tuhan yang akan menghentikan. Berarti bukan Tuhan yang menghentikan, karena bukan kehendak Tuhan seperti itu adanya. Itu hanya bagian daripada bunga-bunga kehidupan, proses yang harus dilewati sebagai bagian dari pembentukan penggembelengan Tuhan, bahwa siapapun kita yang ada di dunia ini juga tetap diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup. Jadi sukacitanya, kalau sampai bersukacita ditutup sementara pelayanan Pastor Andi Simon, apa yang menjadi sukacita mereka kalau hal itu terjadi? Ternyata hal itu bukan sesuatu yang bersifat permanen, hanya sementara. Dan Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan WA dari hambanya Pastor Andi Simon dengan mengirimkan link video, di mana video itu terkait dengan salah seorang pendeta senior, sekarang sudah almarhum, sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Memang saat itu video yang saya unggah di kanal YouTube saya, mohon maaf, doa pendeta senior tersebut tidak dikabulkan oleh Tuhan, alias gagal. Dan link video itu dikirimkan oleh hambanya Pastor Andi Simon kepada saya, dan beliau berkata, tahun lalu video ini menjadi berkat. Ternyata pada tahun ini menjadi rema, karena pelayanan
di Geraha YHS segera dibuka kembali. Beliau menyampaikan hal itu kepada saya. Saya pun menjawab di WA tersebut kepada hambanya Pastor Ali Simon. Kita yakin hal itu pasti terjadi. Memang dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dan ternyata puji Tuhan, sekarang telah dibuka kembali pelayanan hambanya Pastor Ali Simon. Saya sebagai mitra doa mendoakan supaya terus hambanya Pastor Ali Simon dan tim dipakai oleh Tuhan semakin efektif, efisien, optimal, maksimal, menjadi berkat bagi sesama manusia dari suku, ras, golongan, agama apapun, dan terus menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang saya ingat terkait dengan proses yang dilewati oleh hambanya Pastor Ali Simon dan tim terkait dengan Tribun Healing Center, Geraha YHS, bahkan juga tempat beribadah yang sangat nyaman di sana. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bahkan Pengkhotbah 3 ayat 11b berkata, Allah berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya apa yang saya suguhkan ini dapat terus mendorong kita, memotivasi kita untuk tetap teguh berharap kepada Tuhan, sekalipun ada ujian, ada tantangan yang kita hadapi dan alami, tidak membuat kita menjadi kecut dan tawar hati, tapi tetap bertekun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang tidak bisa kita lakukan, itu merupakan bagian atau ranah Tuhan. Tuhan pasti tidak tinggal diam. Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.